Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Evita Ratnadewi. Kali ini saya akan mereview salah satu channel YouTube, yaitu Kampus Jahat. Buat kalian yang mau membuat usaha atau sudah memulai usaha, kalian bisa jadikan channel YouTube Kampus Jahat sebagai salah satu referensi untuk menambah ilmu kalian. Selamat menyaksikan. KJ episode 1 dengan judul Peluang Bisnis di Masa Pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 membuat masyarakat diharuskan untuk melakukan segala aktivitas di rumah atau bisa disebut work from home. Tujuan diberlakukannya work from home yaitu untuk mencegah penularan COVID-19. Ide kreatif bisa muncul dari berbagai kemungkinan. Salah satunya dengan adanya work from home yang memiliki rentan waktu yang tidak sedikit, tentunya membuat masyarakat banyak yang merasakan bosan. Dengan adanya hal itu, mereka memanfaatkan waktu untuk membuat peluang usaha, atau dengan kata lain, memulai untuk berbisnis. Karena di masa sekarang ini banyak sekali kompetitor, sehingga membuat kita sebagai pelaku usaha harus memiliki inovasi agar produk kita berbeda dengan produk yang lain, sehingga dapat menarik minat konsumen agar membeli produk kita, dan kita dapat bersaing dengan baik. Keterbatasan aktivitas tidak menjadikan halangan untuk berbisnis, karena kecanggihan teknologi memudahkan para pebisnis untuk memasarkan serta melakukan transaksi jual beli. Maka dari itu, kita harus memanfaatkan marketplace dengan baik. Selanjutnya, KJ2 dengan judul Kegagalan dalam Berbisnis. Dalam berbisnis, kegagalan merupakan hal yang lumrah terjadi. Maka dari itu, untuk meminimalisir kegagalan diperlukan adanya manajemen resiko. Dalam membangun sebuah bisnis, diperlukan pemahaman terhadap ilmu bisnis yang akan kita lakukan. Dan jika kita ingin mengembangkan sebuah bisnis, baik itu dengan orang terdekat maupun orang yang tidak kita kenal, kita harus melakukan kontrol berupa adanya MOU di awal atau kesepakatan, dan juga selalu ada catatan mengenai transaksi jual beli dan sebagainya. Kontrol ini diperlukan supaya tidak ada rasa tidak nyaman antara pihak satu dengan pihak yang lain, atau sebagai penengah ketika ada kesalahpahaman antara pihak satu dengan pihak yang lain. Selanjutnya, KJ episode 3 dengan judul Bisnis Online. Pandemi COVID-19 menuntut masyarakat melakukan semua aktivitas di dalam rumah atau work from home. Hal ini membuat bisnis online berkembang sangat pesat. Untuk membangun bisnis online, hal yang pertama dibutuhkan adalah adanya kepercayaan antara penjual dan pembeli. Hal itu bisa kita lakukan dengan menawarkan produk kita kepada orang-orang terdekat, dan dengan berjalannya waktu pasti akan timbul pangsa pasar yang lebih luas. Dan untuk kita sebagai pembeli di online shop, sebelum melakukan transaksi pembelian, hendaknya kita melakukan survei terhadap barang yang akan kita beli. Dan tidak lupa kita selalu melihat deskripsi terhadap barang tersebut. Kita juga dapat melihat penilaian dari konsumen yang telah membeli sebelumnya. Dari marketplace ini kita dapat, sebagai pembeli, kita dapat memperoleh banyak sekali keuntungan, karena kita bisa membandingkan harga antara produk yang sama di toko satu dengan toko yang lain, sehingga kita dapat memperoleh harga yang paling rendah, tentunya dengan kualitas yang baik. KJ episode 7 dengan judul Manajemen Keuangan di Masa Pandemi. Pandemi COVID-19 yang berlarut-larut mengharuskan kita harus memanage keuangan dengan baik. Karena di situasi ini banyak terjadi hal yang tidak
terduga. Di antaranya banyak pengurangan waktu bekerja, bahkan terjadi pengurangan pegawai. Maka dari itu, hal yang harus kita lakukan untuk memanage keuangan agar tetap stabil dengan cara kita membeli barang-barang yang dibutuhkan, bukan diinginkan. Apa sih yang membedakan barang yang dibutuhkan sama yang diinginkan? Barang yang dibutuhkan merupakan barang yang mana kita ketika tidak membeli hal itu akan memberi dampak buruk terhadap kita. Sedangkan barang yang diinginkan merupakan barang yang apabila kita tidak membeli barang itu, tidak ada dampak negatif yang akan terjadi. Hal yang bisa kita lakukan selain memanage keuangan, kita juga bisa memanfaatkan waktu work from home dengan memanfaatkan lahan di rumah untuk menjadi sumber atau sesuatu yang bisa menghasilkan nilai seperti menanam kangkung dan lain sebagainya. Selanjutnya KJ episode 19 dengan judul kewirausahaan. Wirausaha menurut Bapak Farudi merupakan semua yang diusahakan. Jangan takut untuk berwirausaha, karena di zaman sekarang modal bukan merupakan hal yang utama diperlukan. Ketika ingin berwirausaha, hal yang harus dimiliki adalah pengalaman, pendidikan, jaringan, dan nasabah. Yang dimaksud pengalaman di sini merupakan hal yang telah terjadi di masa lampau, yang mana dengan adanya pengalaman kita dapat mengambil pelajaran sehingga kedepannya akan melakukan hal yang lebih baik. Dan yang kedua, pendidikan. Yang dimaksud di sini pendidikan merupakan ketika kita ingin berwirausaha, seharusnya kita memahami mengenai ilmu-ilmu bisnis yang akan kita lakukan. Dan yang ketiga, jaringan. Jaringan bisa dikatakan sebagai konsumen. Dan yang terakhir, nasib. Nasib merupakan ketentuan dari Tuhan. Kita sebagai manusia hanya bisa berusaha. Untuk urusan hasil, kita tidak dapat menentukannya. Selanjutnya, KJ episode 11 dengan judul Mahasiswa Pejuang Bisnis Part 1 dengan narasumber Iin Chan. Niat merupakan sebuah pondasi untuk mencapai sesuatu. Jika niat kita kuat, insya Allah apa yang kita inginkan dapat tercapai. Seperti halnya salah satu mahasiswa Adibuana jurusan akuntansi yang bernama Iin Chan, yang sudah membuktikan mampu menjalankan kuliah dan bekerja secara bersamaan dengan baik. Untuk mencapai itu, selain niat juga dibutuhkan sebuah manajemen waktu yang baik. KJ episode 12 dengan judul Mahasiswa Pejuang Bisnis Part 2 dengan narasumber Tasya. Menjadi seorang mahasiswa tidak menutup kemungkinan untuk menjadi wirausaha. Wirausaha bisa timbul karena kesengajaan atau bahkan karena ketidaksengajaan. Seperti halnya yang dilakukan oleh salah satu mahasiswa Adibuana yaitu Tasya, di mana dia memiliki kucing yang banyak, dan karena terlalu banyak dan tidak ada tempat untuk menampung, tanpa sengaja kucing tersebut dijadikan sebagai sebuah bisnis yang menguntungkan. KJ episode 15 dengan judul Menjadi Mitra atau Pesaing dalam Berbisnis. Ide bisnis bisa datang dari mana saja. Bahkan mungkin pada saat kita berlibur, akan muncul ide bisnis dengan melihat situasi dan keadaan. Untuk mengembangkan bisnis dengan minimal modal, hal yang bisa kita lakukan yaitu dengan cara bermitra. Contoh halnya, hotel bisa bermitra dengan wedding organizer, dengan agent travel atau tempat-tempat wisata, untuk menambah penghasilan dari selain penghasilan utama. Selain bermitra, kita bisa memilih menjadi pesaing jika modal yang kita miliki cukup untuk membangun bisnis dan bersaing dengan hotel. Contoh halnya, kita bisa membuat tempat nongkrong dengan tema yang unik di sekitar hotel. Dengan kata lain,
kita merupakan pesaing bisnis dari hotel tersebut. Di episode 16 dengan judul mengelola usaha secara profesional atau kekeluargaan. Secara keilmuan, mengelola sebuah usaha harus dilakukan secara profesional dengan memperhatikan aturan yang sudah ditetapkan oleh sebuah negara dan juga standar kompetensi. Ketika kita menjadi seorang yang berpengaruh dalam sebuah bisnis dan ada anggota keluarga kita yang ingin bergabung untuk mengelola usaha tersebut, hal yang harus kita lakukan sebagai orang yang profesional adalah tetap melakukan penerimaan sesuai dengan standar SOP yang berlaku. Yang terakhir, kaji episode 17 dengan judul Teori Investasi Saham. Saham merupakan bukti kepemilikan nilai terhadap suatu perusahaan. Saham terdiri dari saham tunggal dan kepemilikan beberapa saham atau yang disebut portofolio. Jika kita ingin meminimalisir kerugian, sebaiknya dalam berinvestasi saham kita memilih kepemilikan saham secara portofolio. Karena jika kita memilih saham tunggal dan nilai saham pada perusahaan yang kita investasikan turun, otomatis kita akan mengalami kerugian. Tetapi ketika kita memiliki saham portofolio, jika perusahaan satu mengalami penurunan nilai saham, kemungkinan di perusahaan lain mengalami kenaikan sehingga kita masih memiliki sisa keuntungan di perusahaan lain. Sekian review yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata atau perilaku yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.